Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, sininna saji salam alabiki atamatapak na puang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Pertama-tama alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita begitu sangat menikmati suasana hati ini yang sangat damai. Allah telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, ketenangan batin yang luar biasa. Setelah kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, betapa hati ini sangat tenang, merampung, tidak dingin. Kita tidak bisa bahasakan seperti apa nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian semuanya saat sekarang ini. Dan memang ini adalah hadiah dari Allah yang tidak Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang tidak beriman. Tadi di akhir ayat yang dibacakan oleh guru imam kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kamu inginkan Allah, ingin rahmatnya, bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini, perbaiki amal soleh. Allah akan memberikan kepadamu rahmat. Salah satu rahmat terbesar ketika hati ini dilapangkan, diberikan ketenangan. Ini adalah hadiah dari Allah, seperti yang dikutip di dalam Al-Quranil Karim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hanya, artinya jangan harapkan ketenangan batin itu ada di tempat lain, tapi hanya dengan bersama Allah, mengingat Allah, hatimu akan tenang. Ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah. Karena zikir ini dalam pengertian luas, segala hal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri, mengingat Allah, itu zikir semuanya. Zikir iman ngasan. Salat itu adalah zikir terbesar. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat supaya kamu ingat saya. Al-Quran itu adalah zikir. Al-Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillahirabbil alamin, kita baru saja menunaikan salah satu tugas kewajiban kita sebagai makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh. Insyaallah ini tidak lama Pak, tidak lama ya, aja temangingi ya, aja temangingi. Kita tidak lama di sini Pak, maksudnya tidak lama, mungkin hari ini tidak tahu besok apakah Allah masih mengizinkan
Mungkin kita masih bisa bertahan 1 pekan. Ya ada itu namanya. Hanya syaitan itu yang selalu Bapak Ibu sekalian berusaha menghalang-halangi kita Bapak Ibu sekalian, seakan-akan bahwa kita ini akan hidup lama. Perhatikan orang-orang yang pernah ada di sekitar kita. Labak mana ni telayol. Ini tuh ngamanimon rotoi. Dan pasti satu waktu nanti fala budda fi yaumin ma, pasti satu waktu nama kita akan disebut deni gaicit di pak berjamaah talaba silayoloki. Begitu silih berganti hingga kita akan menemukan Bapak Ibu sekalian jadwal yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita semuanya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus agar supaya menjadi teladan. Nabi yang diutus supaya betul-betul kita mencontohi hidupnya. Pernahkah kita membayangkan andai tidak ada Nabi Muhammad, bagaimana kita mau sholat? Jadi Rasulullah diutus itu sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad ada uswah. Jadi si kanja tau yakin rolai. Bahkan digaga tahu dipaui tidak ada yang bisa di dunia ini siapapun yang mengatakan kalau kau mau selamat ikuti saya kecuali Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mibawa iwereng hak ribuang Allah Ta'ala. Fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesama kita jangan pernah mengatakan kau selamat kalau kamu ikut saya, tidak. Fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kalau kau cinta kepada Allah maka ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sudah beberapa kali pertemuan kita sudah membahas tentang hari kiamat. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian tanda-tandanya. Apa tanda-tanda kiamat? Sudah sering kami sampaikan bahwa apapun yang kita temukan, tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, setiap kali kita menemukan maka pasti orang yang beriman akan semakin kuat keimanannya, bukan semakin putus asa. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya kong kamatu ibaca na iruntu irma kada opura meman napau nabita. Maha benar Allah dan Rasulnya. Mazadahum illa imanan wa tasliman. Jadi orang yang beriman ketika setiap menemukan tanda bahwa inilah tanda akan terjadi kiamat, maka akan semakin kuat dan kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua sudah tampak di depan mata. Tanda-tanda kiamat ada yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Yang kedua, tanda-tanda kiamat ada yang sudah terjadi dan sementara terjadi dan akan tetap terjadi, mungkin di setiap tempat sudah ada, bahkan semakin banyak. Kalau yang pertama tadi ada tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi tapi itu tidak berulang lagi. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, masih terjadi, bahkan mungkin akan semakin banyak, bahkan di beberapa tempat sudah terjadi. Dan yang ketiga, masih ada tanda-tanda yang belum terjadi. Kesemuanya ini bapak-bapak dan ibu sekalian, semua dijelaskan oleh nas dalil, baik di dalam Al-Quran maupun keterangan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita langsung masuk Bapak Ibu sekalian. Tanda kiamat yang pertama Bapak Ibu sekalian, tanda kiamat kecil dulu ya. Yang kecil kita bahas. Karena kapan terjadi yang besar, berarti itu sudah proses kiamat. Sudah proses. Iya komatu ena tapat jumpa matan nasoi pelewatan, itu sudah proses kiamat. Tapat jumpa matan nasoi pelewatan. Mata pak moki gajero. Kedisi di waktu matu bengaman atau lino. Semua akan terheran-heran ketika matahari terbit dari barat. Jangan ada sedikit pun keraguan. Kalau kita meragukan ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tanda-tanda lainnya yang disampaikan oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian, sama artinya kita membatalkan semua rukun keimanan. Namo pekko tepat tak kopo Allah Ta'ala tapi dia tak tepat. Kadang kaya kiamat jumpa pelewatan matan nasowe dan seterusnya. Jadi tanda kiamat besar itu adalah proses terjadinya kiamat. Tanda-tanda kecil ini adalah peristiwa-peristiwa bahwa kiamat Bapak Ibu sekalian itu sudah dekat. Iqtarabatis saa'ah. Allah katakan kiamat itu sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Walaupun nanti kita akan jelaskan lagi. Bapak Ibu sekalian baik, al-alamatis sughra allati waqa'at wa anqadat. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mithlu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-bi'tsatu an-nabawiyyah. Ternyata awal mula Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda pertama bahwa dunia ini sudah berumur tidak akan lama lagi, itu awalnya Bapak Ibu sekalian adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu tanda yang mengawali. Makanya Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai Khatamul Anbiya. Dia adalah penutup. Tidak ada lagi Nabi. Kalau sebelum Nabi Muhammad itu ada ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu Nabi, maka dengan diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tanda. Kalau di sini ada bahasanya nasamusa'ah ya, senge nasamusa'ah. Sejak diutusnya Nabi Muhammad itu sudah menjadi tiupan angin. Maksudnya nasam itu adalah tiupan angin. Mak pamula nih, mak baru penrung. Angin kiamat sudah mulai sejak Nabi Muhammad diutus. Ma'asyiral muslimin, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, ra'aitu Rasulullah SAW qala bi asbi'aihi hakadha al-wusta wallati talil ibham bu'ithtu was-sa'atu kahatain. Aku melihat Rasulullah SAW, kata Sahal bin Sa'ad, aku melihat Rasulullah memberikan isyarat, memberikan tanda dengan tangannya, jari tengahnya dan jari yang paling dekat dengan jari jempolnya. Apa maksudnya Pak? Kalau jari yang memberikan tanda dengan isyarat jari tengah dan jari yang paling dekat dengan jempolnya, berarti Pak Jelok Rasulullah begini, aku diutus menjelang hari kiamat seperti dua jari ini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kiamat persis seperti dua jari ini. Dua jari ini Bapak Ibu sekalian tidak ada jarak. Artinya tidak ada lagi nabi. Kalaupun ada yang mengaku nabi, itu hanya salah satu tanda kiamat. Akan muncul pembohong-pembohong di dalam agama ini.
mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu. Ya komita kita mengaku menjadi nabi, pertama kuatkan kayak oh ini memang pernah dikabarkan oleh nabi, betapa betul ya, maha benar Allah. Aja tepat sama kiri-kiring, aja tepat sama kiri. Oh ini itu nganika malinong kanina sang nabi tapuli. Ini ada ini di dalam hadis. Terus yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang lain, bu'istu fi nasamis sa'ah. Aku diutus menjelang hari datangnya hari kiamat. An-nasim itu seperti saya sampaikan tadi, bahwa an-nasim itu adalah tiupan angin yang lemah. Tiupan angin yang lemah. Maksudnya begitu Rasulullah diutus, seakan-akan tiupan angin kiamat sudah mulai. Mapa mula ni mak baru-baru bukan kani hawa tu ya. Angin yang lemah, sepoi-sepoi, angin yang ringan itu Pak, itu bahasa Arabnya adalah nasim, an-nasim. Terus yang kedua, ada juga yang mengatakan an-nasama. An-nasama dari nasim ini, dari kata an-nasama yang artinya bahwa aku diutus di tengah-tengah makhluk. Artinya umatku inilah nanti yang akan menyaksikan terjadinya kiamat. Ada banyak pelajaran tentu dalam hadis-hadis ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi, ya mari kita selalu berpegang teguh akatan ni masa kita. Aja taloria. Pak Megamato tu tahu Pak makatan ni denametan apa sasi mati. Malore akatannya nari tu. Wa tasimu bihablil akatan ni masa kita. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita sudah sering mendengar, bahkan kadang kita merasa madari pinadinge robot kedaga dia kumakui dia pernah janji ko tumakwa dia na janji ko dia na tumakwa. Al ibadatu fil haraj kahijratun ilai. Ni gini kita umulemo pamahkatan ni ukwa agama na po ngala taala narikomaroca ni katutungan ni. Sama artinya itu orang sementara dalam perjalanan hijrah menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus selanjutnya bu'istu ana wasa'atu kahataini yani sebain. Jadi ada banyak hadis Pak. Kesemua hadis ini adalah hadis sahih, sanadnya sahih, hadisnya mutawatir. Mesti kita yakini Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa tanda-tanda kiamat yang pertama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain Bapak Ibu sekalian, bu'istu baina yaday sa'ah. Ya juga artinya kurang lebih seperti itu. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus sebagai tanda kiamat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kiamat seperti yang kita pahami bersama bahwa kiamat itu adalah kehancuran. Kehancuran bumi ini beserta isinya. Kalau dunia bumi ini usianya yang begitu sangat panjang, belum ada satu ahli di pegaga tahu aca yang bisa memastikan sudah berapa usia bumi ini. Di pegaga tahu misal dia minisang itu mah kada seko ni tahu ngejajin Nabi Muhammad. Dia minisang itu we seko ni tahu jajin Nabi Isa al-Masih. Itulah penanggalan kalender. Ia minisang Bapak Ibu sekalian diterka-terka Bapak Ibu sekalian sekian tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Betapa panjang usia bumi ini. Tapi ternyata dia juga ada waktunya. Bumi ini akan hancur Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kita manusia yang hidup sangat singkat? Itu Pak aku masalah kiamat icorita namo tudah. Kita merenung sejenak, tafakkur namanya. Dengan merenungkan hal-hal seperti ini bisa lebih banyak nilai pahalanya dibanding mereka yang sholat sudah ratusan rakaat Bapak Ibu sekalian. Itulah sehingga kenapa ilmu akidah, ilmu tentang keimanan itu sangat penting.
Namo tu dan Pak, pikir-pikir kalian. Memikirkan tentang kiamat, menambah keimanan, ibadah besar. Tutudah ni. Subhanallah, Masya Allah, kepalan. Dunia saja yang begitu sangat panjang usianya ini, bagaimana dengan kita manusia Bapak Ibu sekalian yang sangat terbatas. Apa artinya dunia? Kenapa Allah menamakan tempat yang sementara kita tempati ini namanya dunia? Kenapa dunia ini dikatakan dunia? Dunia itu adalah dana. Yang namanya dana itu adalah dekat. Dekat Pak. Dunia itu dekat, pendek, singkat. Maponcok mi Pak. Amal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Jadi segala apapun yang ada di dunia ini singkat. Kekuatan yang kita miliki Pak singkat. Tajami wa tunna. Ya kuyule biasa lupa kiwi tak 2 meter maka singkat. Kesenangan pun seperti itu, enak sekali punya harta. Tapi ada saatnya itu sangat singkat. Allah akan berikan suatu situasi, kondisi di mana kita tidak lagi menikmati harta itu padahal kita masih hidup. Maka saya gagagana tapi matakam nih. Masih nikmat itu aset yang demikian banyak. Ya, begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dunia itu adalah dana pendek. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terlalu fokus mempersiapkan segala-galanya untuk yang pendek, menyebabkan kita lalai pada kehidupan berikutnya yang jauh lebih abadi, jauh lebih lama. Yang kedua, ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian, dunia itu asal katanya adalah dana'ah. Artinya engkau akan menjadi hina ketika kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat Bapak Ibu sekalian untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Dunia ini akan menghinakan. Nah cawa-cawai kilino Pak, semakin dikejar semakin menjauh. Magia naidapi, kita sudah mendapatkan segala-galanya, tapi nadapi wattuna, dunia ini tidak akan menemani kita, tidak akan bersedih apapun jabatan kita. Namo pekotandre na pangkat takotu mate, dunia ini tidak menangis. Besok matahari terbit masih tetap terbit seperti biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul-betul banyak mengingat mati, betul-betul melembutkan hati. Banyak mengingat mati, hati kita akan semakin lembut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengetahui saja makna apa daripada dunia itu, Bapak Ibu sekalian, itu sudah menunjukkan bahwa, menyadarkan kita bahwa kesempatan peluang kita di dunia ini begitu sangat singkat Bapak Ibu sekalian. Oleh selayaknya manusia mempersiapkan dirinya, kita tidak tergoda. Memang kita inginkan kehidupan yang nyaman, mudah di dunia ini, tapi tidak sampai menjerumuskan kita, melalaikan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda kiamat yang sudah pernah terjadi. Kita mesti yakini karena ini begitu banyak dalil hadis yang disampaikan bahwa ternyata Pak, bulan itu pernah terbagi dua, pernah terbelah dua. Itu pada zaman Nabi Muhammad. Kita temukan begitu banyak hadis Bapak Ibu sekalian, bahkan sudah ada yang membuktikan mereka yang pernah naik ke bulan, dia menemukan jejak-jejak bahwa kelihatannya bumi ini pernah terbelah dua.
Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, orang-orang ahlu Makkah, para penduduk Makkah, Bapak Ibu sekalian, meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin bukti. Apa buktinya Muhammad kalau kamu ini adalah suruhan Allah? Aku ingin bukti. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kadakana hadza fi zamani Rasulullah kama waradat fil ahaditsil mutawatir bil asanadi sahihah wa hadza mutabana ulama annahu kana fi ihdal mu'jizatil bahira. Yang pertama, Anas pernah bercerita ketika Rasulullah SAW diminta membuktikan bahwa dia adalah Rasulullah, maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, bukti yang diminta bagaimana agar supaya bulan itu terbelah, tak bagi dua pulang. Ada yang kelihatannya gunung itu di atas Jabal Kubais, Jabal Kubais, tamuran nama sigi Makkah Pak. Orang melihatnya bulan ini terbelah dua, satu di antaranya Bapak Ibu sekalian ada di Jabal Kubais. Nondria bulan raja makokoi. Nei tate natir maki dua ulang ni. Karena memang Rasulullah mengatakan bahwa hitunglah 6 hal sebelum terjadinya kiamat. Berhitunglah 6 hal. Salah satu 6 yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan menjadi 2. Ada satu Bapak Ibu sekalian di lereng gunung sebelah di sana. Itu hadisnya Anas. Sedangkan hadisnya Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu sekalian, dia melihat Bapak Ibu sekalian bulan terbelah di Mina. Jadi para ahli sejarah menyebutkan bahwa bulan itu terbelah 2 kali. Apa yang kita bisa dapatkan dari hadis ini, bahwa ternyata Pak, orang-orang yang tidak beriman itu terkadang permintaannya aneh-aneh. Dia meminta kepada Rasulullah, tunjukkan kepada saya tanda kenabianmu dengan bulan ini menjadi 2. Apa kata mereka Bapak Ibu sekalian setelah dia melihat tanda-tanda itu, Bapak Ibu sekalian? Sihirun mustamir. Mereka meminta yang aneh-aneh, bukan tujuannya untuk menenangkan hatinya, menambah keimanannya, menerima apa yang datang itu Bapak Ibu sekalian sebagai bukti keimanan, tapi mereka minta aneh-aneh itu untuk menghalang-halangi orang untuk tidak ikut kepada Nabi Muhammad. Tujuannya hanya untuk memojokkan Nabi Muhammad. Mereka ingin menyudutkan. Jadi orang-orang yang tidak beriman Pak, karakternya dari dulu seperti itu. Dia hanya ingin memojokkan, berdebat. Mimiti pengiwam. Padahal agama ini diturunkan untuk diamalkan, bukan diperdebatkan. Ya kecorita bau, tekerita sosona. Ya, waliyadzubillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi mereka itu aneh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah dengar bagaimana orang-orang Makkah itu pernah minta orang-orang Quraisy, udah ulana rabbaka ayaj'alana as-safa dahaban. Muhammad, kalau kau nabi, minta kepada Tuhanmu bukit Safa ini menjadi emas semuanya. Itu perlawan. Apakah nanti setelah permintaannya dikabulkan betul-betul dia beriman? Tidak. Udah ulana rabbaka ayyaj'ala hada. Minta kepada Tuhanmu Muhammad, jadikan bukit Safa ini sebagai emas. Permintaannya aneh Bapak Ibu sekalian. Wa nu'minu bika, kami akan beriman kalau kamu bisa jadikan ini emas. Wa taf'alun? Qalu na'am. Kalau saya melakukan itu, minta kepada Allah menjadikan bukit Safa sebagai emas, apakah kalian akan beriman? Naam, kami akan beriman sekiranya ini menjadi emas. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sementara berdoa, Pak, tiba-tiba datang Jibril. Ya Allah, jadikan Bukit Safa menjadi emas. Tiba-tiba datang Jibril, Muhammad, Rabbuka yaqra'uka salam. Allah menitip salam melalui saya untuk kamu. Masya Allah. Jadi hanya ada beberapa orang itu Allah pernah titip salam, termasuk kepada Khadijah, termasuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, termasuk juga kepada Abi Dzar. Inna rabbaka azza wa jalla yaqra'u 'alaika salam wa yaqul in syi'ta asbaha lahu mustafa dhahaban faman kafara ba'da dzalika minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahada minal alamin. Sementara Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikan Bukit Safa ini emas, tiba-tiba datang Jibril, Muhammad, Allah menitip salam melalui saya untuk kamu. Kalau betul kamu menginginkan Safa ini menjadi emas, maka Allah akan menjadikan Bukit Safa ini kesemuanya menjadi emas. Tapi jika kamu menginginkan, fatahtu lahum babat taubati war rahmah. Tapi jika kamu menginginkan, Allah akan memberikan kepadamu. Artinya kalau ini tidak menjadi emas, Allah tidak kabulkan, tapi ini diberikan pilihan kepada Nabi Muhammad. Kalau ini tidak menjadi emas, Allah akan memberikan kepadamu. Tidakkah kamu menginginkan untuk umatmu rahmat dan taubat? Tapunannya dua, Pak. Lebih tinggi nilainya dibanding dengan Bukit Safa andai berubah menjadi emas. Pak ya ko idi taulinoe nasabak dia mipikiri kita menyewe si bawa ye tampu yewe. Pasti orang yang tidak beriman memilih emas. Tapi Jibril akan memberikan pilihan yang lebih baik daripada emas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, menilai bahwa betapa Bapak Ibu sekalian, yang kita sangat butuhkan saat sekarang ini adalah taubat. Taubat, Pak, taubat. Kalau kamu menginginkan Muhammad, Allah akan ganti emas itu menjadi taubat dan rahmat. Dega mumelo no karang ipong Allah Ta'ala pintu taubat. Wenya mapesa dingidi. Alhamdulillah, kapag dosa pure pikaw. Tapi Allah buka pintu taubat. De natimbang ipong Allah Ta'ala ya Rasulullah tabiasa na sabab pura nito bakang. Tidakkah itu lebih mulia dibanding emas? Emas ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, si kilo ulawatta, 5 kilo ulawatta, ada waktunya. Itu tidak akan terasa, tidak ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Ada situasi tata jamu itu angka waktu nasa mana diga angka nawaramparat nya kuy timpu-timpu pi agak-agak sisiru dena na melo tama makda tu hetto galuna tu ai den. Masya Allah, Jibril datang memberikan pilihan yang lebih baik. Jika kamu ingin Muhammad, Allah akan gantikan untuk umatmu. Masya Allah. Jadi untuk kita umat Nabi Muhammad itu Allah berikan pintu taubat. Pakai ini. Jangan cuma melakukan dosa, banyak bertaubat Bapak Ibu sekalian. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Maka Allah li'adzibahum. Allah tidak akan memberikan siksaan selama hamba itu selalu beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi purade necalai pong Allah Ta'ala karena selama hamba itu senantiasa bertaubat, beristighfar. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, jadi saya ulangi, wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubati war rahmati qala bal babut taubati war rahmah. Kalau begitu kata Rasulullah, berikanlah kepada umatku pintu rahmat dan pintu taubat. Jangan sampai kita tidak menemukan kedua pintu ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian
Kalau kita kembali kepada Allah sementara kita belum mendapatkan taubat, kita belum mendapatkan taubat. Asharu ila maghfiratun, cepat-cepat Bapak Ibu sekalian. Tu masih jali su masih jaki di. Kanjang Allah teriko ngeletan. Jangan sampai kita merasa bahwa dengan apa yang saya lakukan ini nikmat sekali. Sebaya kita maki dua dosa dua rupa mopa. Ada orang melakukan dosa sangat tersiksa dengan dosa itu. Masih sepinatina maki dua dosa. Purena ceritanya ternyata dosa itu masuk ke dalam sini menjadi siksaan. Ti masih sekipur maki dua dosa. Orang yang seperti ini sangat mudah untuk menemukan jalan menuju taubat. Tekong kalau sepur tapi gak pak nama sesamu pinadita. Insyaallah aku raga kisijak cinampak teruntuk ibaban taubat. Orang yang kedua, ada orang yang sangat menikmati dosa itu. Nanya menyemangi memang sekeluarga nyama pagairita, menyama ketutungan. Dia sudah melakukan kemaksiatan, dia menikmati. Nanya menyemangi dosana, maka orang seperti inilah kadang biasanya menunda-nunda taubat. Syukur-syukur kalau dia menunda taubat di atas usia yang panjang. Nalamode cek nareko na pata jeng ngale na matu toba na malampe mo sungai. Tapi maga na nareko sebelum dia taubat, ternyata Bapak Ibu sekalian dia pernah toba na lisuri pamasin po ng Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah dua poin Bapak Ibu sekalian yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tanda terjadinya kiamat. Sudah dua kali bulan terbelah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sekali lagi apa yang kita bahas ini adalah masalah keimanan. Setiap kali nanti kita menemukan bahwa terjadi begini, semuanya sudah ada. Angka mana katalogna, maka dia aku matu kejadian aku maki tu kadang maki kadang. Sekira seperti ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesungguhan mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Bapak Ibu sekalian menolong kita untuk senantiasa menjaga keimanan yang telah dihadiahkan kepada kita sekalian. Sekiranya seperti ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini mikal majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.